Halo, selamat datang kembali di channel Kimia Easy. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal penting yang perlu kamu ketahui dalam resonansi. Nah, apa sajakah itu? Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang resonansi itu sendiri. Jadi, di dalam sebuah molekul, di sini ada molekul yang terdiri atas 2 atau lebih atom. Di sini contohnya ada terdiri atas 4 atom. Nah, ada yang namanya elektron. Elektron itu merupakan salah satu dari 3 partikel dasar penyusun suatu atom. Seperti terlihat di sini ada P ini proton, N ini neutron, dan E adalah elektron. Elektron itu yang bergerak-gerak di sini ya teman-teman. Nah, elektron inilah yang nantinya dapat bergeser dari satu posisi ke posisi lainnya. Pergeseran itulah yang disebut dengan resonansi. Lantas, mengapa ia bergeser? Pergeseran tersebut terjadi untuk mengetahui bentuk struktur nyata dari suatu molekul. Contohnya di sini, ini adalah molekul benzena. Jadi yang di kotak bawah ini adalah struktur benzena yang struktur nyatanya. Sedangkan di atas yaitu adalah kedua bentuk struktur resonansinya. Dengan adanya resonansi, dapat diperoleh struktur nyatanya. Perbedaannya di sini dapat teman-teman lihat. Kalau di struktur pertama, ikatannya berada pada sisi sebelah kanan, sedangkan pada struktur kedua, ikatannya berada pada sisi sebelah kiri di sini. Nah, dengan adanya pergeseran elektron tersebut, dapatlah di sini struktur nyata dari benzena yang berupa lingkaran, yang artinya elektron itu berpindah tempat, yang disebut juga dengan delokalisasi elektron. Oke, mari kita masuk pada 3 hal penting yang perlu kamu ketahui. Pertama, yaitu perlu untuk diingat bahwa elektron yang dapat bergeser tersebut hanyalah elektron pi, atau pasangan elektron bebas. Nah, apa ya elektron pi itu? Elektron pi adalah elektron yang terdapat pada ikatan rangkap, atau di sini double bond, dan bisa juga terdapat pada triple bond. Sedangkan pada single bond atau ikatan tunggal, itu tidak ada elektron pi-nya. Jadi yang dapat bergeser hanyalah elektron pada ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Nah, bisa juga berupa PeB. Apa itu PeB? PeB itu adalah singkatan dari pasangan elektron bebas. Jadi, PeB ini terdiri atas 2 buah elektron yang berada dalam keadaan bebas. Artinya, dia sedang tidak terikat dengan atom lain. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada double bond. Jadi, double bond ini akan berpindah pada ikatan di sebelahnya, menghasilkan struktur seperti ini. Yang awalnya berada di posisi ini akan berpindah menjadi di sebelahnya. Kemudian juga ada contoh di bawah, ini juga merupakan ikatan rangkap 2, jadi dia berpindah ke atom O yang berada di sebelahnya, menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bingung, bagaimana ya aturan dalam pergeseran elektron tersebut? Nah, nanti pada bagian akhir video saya akan menjelaskan 3 jenis pergeseran elektron yang biasa terjadi. Oke, nah di sini juga bisa teman-teman lihat contoh PeB itu adalah 2 buah titik yang terdapat pada atom O ini. Jadi, 1 buah PeB di sini adalah milik atom O. Hal penting yang kedua ialah panah yang digunakan dalam resonansi. Di sini saya menyajikan 2 jenis panah yang terlihat mirip tapi penggunaannya berbeda. Pada bagian atas ini adalah panah kepala 2, sedangkan yang di bawah adalah 2 panah yang berbeda arah. Nah, sekilas mungkin terlihat mirip ya, sama saja. Apa bedanya sih? Bedanya cuman ini panahnya 1 buah garisnya, kalau yang ini garisnya 2 buah. Ya kan teman-teman? Tapi penggunaannya berbeda. Nah, untuk panah yang di atas ini disebut panah kepala 2, digunakan dalam penyajian 2 struktur resonansi yang berbeda. Sedangkan untuk 2 panah berbeda arah ini digunakan dalam topik kesetimbangan kimia.
Nah, di sini kalau struktur resonansi itu dilambangkan dengan adanya pergeseran elektron, adanya panah-panah yang menunjukkan arah pergeseran elektron tersebut. Sedangkan untuk reaksi kesetimbangan itu hanya mana yang merupakan reaktannya dan mana yang merupakan produknya. Di sini reaktan adalah N2O4 dan produknya yaitu 2NO2 gas. Jelas ya teman-teman perbedaannya? Jadi kalau untuk struktur resonansi yang digunakan adalah panah kepala 2, seperti contoh yang ini. Lanjut, hal penting yang ketiga yaitu ada 3 jenis pergeseran elektron yang umum terjadi. Yang pertama, elektron akan bergeser dari ikatan pi ke atom yang ada di sebelahnya. Seperti terlihat di sini adalah ikatan pi rangkap 2, jadi elektron pi ini akan berpindah ke atom yang berada di sebelahnya. Di sini adalah atom X saya contohkan. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya seperti yang di sebelah kanan ini. Jadi yang semula berupa elektron ikatan pi akan berubah menjadi pasangan elektron bebas. Karena di sini elektron tersebut berpindah kepada sebuah atom. Nah, seperti saya bilang tadi kan, satu buah pasangan elektron bebas terdiri atas 2 buah elektron. Di sini dilambangkan dengan bulatan berwarna hijau. Yang kedua, yaitu elektron bergeser dari ikatan pi ke ikatan yang berada di sebelahnya. Nah, di sini ikatan pi pada ikatan rangkap 2 berpindah ke ikatan yang berada di sebelah atom X. Nah, menghasilkan ikatan rangkap yang berada pada sisi sebelahnya. Sedangkan yang sisi tadinya menjadi ikatan tunggal. Dan yang ketiga, yaitu pergeseran elektron dalam bentuk pasangan elektron bebas pada suatu atom pindah ke ikatan yang berada di sebelah atom tersebut. Nah, di sini PeB yang terdiri atas 2 buah elektron berpindah ke ikatan di sebelahnya membentuk ikatan rangkap. Sekian untuk video kali ini. Tekan tombol like dan subscribe dan share. Sampai jumpa kembali di video lainnya. Salam kimia easy!